Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrianti dengan NIM B100-281. Yang terhormat Bapak Budi Ardianto SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Laut Internasional. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Hukum Laut Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun poin pertama yang ingin disampaikan yaitu pandangan bangsa Indonesia atas laut. Bangsa Indonesia sebenarnya tergolong sebagai bangsa pelaut yang ulung. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala sudah mengarungi lautan ke segala penjuru angin. Hal ini terbukti dari banyaknya ditemukan peninggalan-peninggalan purbakala di berbagai tempat di muka bumi yang menjatuhkan bukti-bukti keunggulan para pelaut dari berbagai etnis di Indonesia. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap dan di wilayah daratan yang disinggahi dan menurunkan keturunan dari generasi ke generasi, yang kini sudah menjadi warga negara dari wilayah yang sekarang sudah menjadi negara berdaulat dan merdeka. Beberapa etnis di Indonesia yang unggul di bidang kelautan adalah etnis Sangihe, Talaut, Madura, Buton, Bugis, dan Makassar. Bahkan dua etnis yaitu Bugis dan Makassar sejak zaman dahulu kala sudah mengarungi lautan dengan perahu pinisinya yang terkenal di seluruh Nusantara dan dunia. Dari praktik dan perilaku yang terus berlangsung secara turun-temurun dari generasi ke generasi ini, dengan memanfaatkan laut di sekitar, di tengah-tengah atau di antar pulau-pulau dari kepulauan Nusantara ini, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia tidak memandang laut tersebut sebagai jalur pemisah antara pulau ataupun antara etnis, tetapi justru memandangnya sebagai sarana yang menjembati dan mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara. Dengan demikian, laut itu pun dipandang tidak terpisah dengan daratan dan tanah di bawahnya dari pulau-pulau ataupun dari ruang udara di atas laut serta daratan tersebut. Ketiganya itu dipandang sebagai salah satu kesatuan yang saling menguatkan yang kemudian dikenal dengan sebutan tanah air. Jadi dalam konsepsi tanah air tersebut terkandung adanya suatu kesatuan antara ketiganya, yaitu darat, laut, dan udara, dan di sanalah bangsa Indonesia sebagai penduduk yang bermukiman di dalamnya. Adapun poin kedua yaitu teritorial ZEE Maritim Kringen Ordonanti. Pada tahun 1939, menjelang Perang Dunia Kedua, pemerintahan Hindia Belanda memandang perlu menentukan batas laut teritorial yang menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan mengundangkan ordonansi tersebut tentang laut teritorial dan lingkungan maritim. Berdasarkan pasal 1 ordonansi ini, lebar laut teritorial Hindia Belanda adalah 3 mil laut yang diukur berdasarkan garis pangkal normal, yaitu garis pangkal yang ditetapkan pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti arah dan lekukan pantai tersebut. Dari titik pantai garis normal inilah diukur laut teritorial Hindia Belanda selebar 3 mil. Laut secara tegak lurus ke arah laut. Titik-titik terluar dari laut teritorial tersebut disebut garis atau batas luar. Jadi, dengan demikian, laut teritorial Hindia Belanda ini adalah bagian laut selebar 3 mil, laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal normal. Dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar. Bagian luar yang terletak di sebelah luar dari garis atau batas luar tersebut disebut laut lepas disertai dengan kebebasan laut bebas, yang pada waktu itu secara tradisional dan konvensional terdiri atas kebebasan pelayaran dan kebebasan perikanan. Sebagai konsekuensi dari berlakunya ordonansi tersebut, setiap pulau dan lingkungan Hindia Belanda memiliki laut teritorial selebar 3 mil yang diukur dari garis pangkal normal yang mengelilingi masing-masing pulau tersebut, kecuali di area laut lebar laut teritorial dari 2 atau lebih pulaunya kurang dari 6 mil laut atau kurang dari 2 kali 3 mil laut. Di laut teritorial itulah berlaku hukum Hindia Belanda
yang hanya dibatasi oleh hak lintas damai bagi kapal-kapal asing seperti sudah dikemukakan di atas. Sedangkan bagian laut di laut-laut teritorial, tegasnya bagian laut pada sisi luar dari garis atau batas luar laut teritorial setiap pulau yang secara lebih pasti terletak di tengah-tengah, di antara dan di sekitar pulau-pulau itu bersatu sebagai laut lepas dengan kebebasan laut lepasnya yang meliputi kebebasan pelayaran dan kebebasan perikanan. Berdasarkan atas kebebasan laut lepas itu, maka kapal-kapal asing, baik kapal perang, kapal niaga maupun kapal-kapal nelayan, bebas untuk berlayar dan berniaga serta menangkap ikan pada perairan laut lepas tersebut. Dengan berlakunya ordonansi ini berlangsung selama masa Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai dengan 1945, bahkan masih berlaku setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih terus berlaku pada masa kemerdekaan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 192 ayat 1 dan ayat 2 Aturan Peralihan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan pasal 142 Undang-Undang Dasar 1950 hingga dikeluarkannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.